Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas B dengan dosen pengampu Budia akan memaparkan materi mengenai riset pemasaran. Andi makan bareng emak, makan dengan hati ria. Ayo bersama kita simak. Selamat menyaksikan kalian semua. Next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Lydia Alfi Anissa dengan NIM 2008 1020 1052. Yang kemudian Lailiatul Fitriah dengan NIM 2008 1020 1054. Dan yang terakhir Dinda Wulandari dengan NIM 2008 1020 1062. Next. Oke, di sini saya Lydia Alfianisa akan membawakan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian riset pasar. Nah, riset pasar sendiri diartikan sebagai bagian untuk evaluasi kelayakan produk atau layanan yang dilakukan langsung dengan konsumen. Riset pasar merupakan faktor kunci untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pesaing. Riset pasar menyediakan informasi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pasar, ukuran pasar, dan persaingan. Nah, informasi yang didapat itu digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pemasaran dan hal terkait lainnya. Untuk berikutnya yaitu mengenai fungsi utama riset pasar. Yang pertama yaitu ada fungsi riset pemasaran, yaitu evaluating. Nah, riset yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya dipakai untuk mengevaluasi program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluating dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Lalu yang kedua yaitu ada understanding. Nah, fungsi ini digunakan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu ada predicting. Nah, fungsi ini sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran itu sangat berisiko karena sifatnya yang sangat relatif. Dan ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset ini akan selalu dijadikan bahan acuan utama untuk menyasar target pasar baru. Lalu yang terakhir yaitu ada controlling. Nah, fungsi ini dipakai untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya digunakan untuk melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Next. Proses utama riset pasar yang pertama yaitu identifikasi pada tujuan penelitian, lalu mengumpulkan data dari pasar, evaluasi data yang dikumpulkan, analisis data yang dikumpulkan, interpretasi data yang dianalisis, lalu penyebaran produk akhir dari penelitian guna pengambilan keputusan. Next. Kesalahan riset pasar dan cara menghindari. Yang pertama yaitu tidak mengetahui apa yang diriset. Nah, kunci sukses riset pasar itu mengetahui pertanyaan yang perlu dijawab sebelum mencari data. Nah, dalam riset pasar itu lebih mudah dilakukan jika dalam menentukan data dan informasi itu memang berhubungan dengan industri atau bisnis yang ada. Hal yang kedua yaitu milih bahan referensi yang kurang baik. Penting ketika melakukan riset pasar, perusahaan harus lebih dulu mengetahui data atau informasi yang dipakai tersebut berasal dari sumber yang mempunyai reputasi baik dan dapat dipercaya keakuratannya. Ketika memakai data atau informasi yang kurang akurat, itu bisa berpengaruh pada statistik. Hal yang ketiga yaitu meneliti kelompok yang salah. Data hanya berguna bila relevan, jadi hal pertama yang harus dibangun dari penelitian adalah target, yaitu contohnya melalui segmentasi pasar yang tepat. Lalu yang keempat yaitu hanya mengandalkan satu set data. Kumpulan data tidak cukup untuk mendapatkan gambaran objektif tentang target pasar. Nah, jika hanya mengandalkan satu set data, maka kemungkinan besar hasil yang didapat itu meleset dan kurang maksimal.
Nah, perusahaan yang melakukan penelitian pasar yang baik itu perlu punya data primer dan sekunder dan juga dari berbagai sumber. Hal yang kelima yaitu keluarga dan teman tidak bisa menjadi kelompok acuan. Nah, berbicara tentang riset pasar, hal ini melibatkan survei yang luas untuk mendapatkan data yang mendukung hasil penelitian. Oleh karena itu, saat melakukan penelitian utama, kelompok survei tidak dapat dibuat murni dari teman, keluarga, dan kenalan, karena mereka akan cenderung lebih mendukung bisnis baru dan mengalami kurangnya objektivitas. Lalu yang terakhir yaitu memahami dengan asumsi sendiri. Ketika melakukan pengumpulan data, itu memang melibatkan orang atau kelompok dan dari setiap orang itu cenderung memiliki pendapat dan keyakinan mereka sendiri. Untuk menemukan data yang memang Anda butuhkan, tidak bisa menjadikan acuan pribadi dalam menjadi hasil mutlak dari pengumpulan data yang ada, dan mengambil langkah ekstra untuk menemukan cara alternatif untuk mengerti apa maksud dan pendapat dari orang lain akan lebih memiliki nilai daripada mementingkan asumsi sendiri dalam pengumpulan data. Next. Audio Jungle. Tips melakukan riset pasar untuk bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Berapa tujuan dalam bisnis? Meningkatkan laba bisnis, meningkatkan penjualan, dan mengubah pelanggan menjadi pelanggan tetap. Lalu yang kedua yaitu pelajari tentang target pelanggan. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa bisnis itu selalu melayani jenis pelanggan tertentu. Mendefinisikan pelanggan spesifik memiliki banyak keuntungan seperti memungkinkan memahami jenis bahasa apa yang dipakai saat menyusun materi pemasaran dan hal terkait lainnya. Lalu sadarilah bahwa mengetahui siapa yang dilayani akan membantu menentukan siapa yang tidak dilayani. Nah, jika rencana membuka restoran steak mewah yang berfokus pada makanan berbahan dasar daging, pelaku bisnis akan langsung tahu bahwa tidak ingin menarik perhatian vegetarian atau pelaku diet. Nah, berbekal informasi ini dapat dilakukan pesan pemasaran yang lebih baik untuk berbicara kepada pelanggan sasaran. Lalu, belajar dari pesaing. Nah, saat Anda membangun bisnis dari perspektif pelanggan, cari apa yang dilakukan dengan benar dan salah. Perhatikan juga segmen pasarnya. Lalu yang kelima yaitu membuat pelanggan target terbuka dan memberitahu segalanya. Survei pelanggan yang baik adalah salah satu alat penelitian yang paling berharga karena memberikan kesempatan untuk memahami pikiran pelanggan. Namun, diingat bahwa beberapa umpan balik mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, menganggap kritik sebagai alat pembelajaran untuk mengarah ke arah yang benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian riset pemasaran. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996, itu mendefinisikan bahwa riset pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan pemasar kepada konsumen dan publik melalui informasi. Dan intinya yaitu identifikasi yang sistematik dan objektif dalam mengumpulkan, mengoleksi, menganalisis, dan memutuskan berdasarkan suatu informasi guna tujuan mengembangkan pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah dan kesempatan yang ada dalam pemasaran. Itulah pengertian dari riset pemasaran. Ya, terima kasih kepada Lydia. Saya Lailiatul Fitria, izin melanjutkan untuk memaparkan terkait tujuan riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki 6 tujuan, di antaranya yaitu 1. Meneliti kondisi penjualan barang atau jasa. 2. Memanfaatkan peluang pasar. 3. Mendapatkan informasi dan penilaian langsung dari konsumen. 4. Menentukan sistem penjualan yang tepat. 5. Mengetahui keberhasilan proses branding. Dan 6. Menentukan strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan atau menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi. Yang kedua, tepat waktu, yaitu hasil penelitian harus selesai tepat waktu. Yang ketiga, efisiensi.
di mana setiap riset pemasaran itu harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada nilai yang telah dikeluarkan. Yang keempat adalah objektif, di mana penelitian harus berkualitas baik untuk menghindari kesalahan interpretasi atau pemahaman. Yang selanjutnya ada objek riset pemasaran. Sebuah subjek riset tergantung dengan objek yang akan diteliti. Setiap riset memiliki objek riset yang berbeda-beda, sedangkan dalam riset pemasaran, objek riset ini dapat berupa harga, produk, distribusi, dan konsumen. Untuk harga sendiri, merupakan objek yang berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dibeli dan digunakan? Ini tentunya harus ditetapkan sesuai dengan saat dilakukan riset. Harga yang terlampau tinggi juga akan memberikan kerugian atau tidak memberikan keuntungan. Yang selanjutnya untuk produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan tingkat kegunaan produk. Suatu produk harus mempunyai manfaat terutama bagi konsumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk distribusi, objek ini digunakan untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen yang meliputi keamanan dalam distribusi, siapa yang menyalurkan, di mana produk disimpan, dan sampai akhirnya sampai ke tangan konsumen harus terjamin dengan utuh atau sesuai permintaan konsumen. Yang terakhir adalah konsumen. Yang dimaksud konsumen menjadi objek riset adalah konsumen ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Nantinya hasil dari objek konsumen bisa digunakan untuk mengukur ketertarikan minat mana yang disukai konsumen untuk dibeli. Selanjutnya untuk jenis riset pemasaran. Jenis riset pemasaran ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu riset segmentasi pasar, yang merupakan riset yang dilakukan untuk mencari target pasar dan konsumen yang sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Pada riset segmentasi pasar, data-data yang bisa dicari meliputi kebutuhan dan selera konsumen terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Menentukan target pasar dan konsumen penting agar bisa menyesuaikan harga barang atau jasa yang diproduksi dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua ada riset penjualan. Meskipun mempunyai konsep yang berbeda, namun pemasaran dan penjualan sering berkaitan satu sama lain. Salah satu tujuan dari pemasaran yaitu menentukan bagaimana sistem penjualan barang atau jasanya. Pada riset penjualan bisa dilakukan pengumpulan data oleh pelaku bisnis dari hasil pencapaian target penjualan selama beberapa periode tertentu. Hal ini berfungsi untuk mengetahui apakah kegiatan pemasaran yang dilakukan memiliki pengaruh pada pencapaian jumlah barang atau jasa yang sudah terjual ataupun yang belum terjual. Yang ketiga adalah riset perencanaan pemasaran. Pembahasan mengenai manajemen pemasaran yang dilakukan di setiap tahap awal yaitu perencanaan atau planning. Guna memulai perencanaan, pelaku bisnis atau perusahaan bisa melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai data-data untuk penyusunan strategi dan kegiatan pemasarannya. Selain itu, riset pemasaran bisa dilakukan saat pemulaian suatu usaha. Tujuannya supaya pemula mempunyai gambaran target pemasarannya. Yang selanjutnya ada riset branding. Riset branding ini bertujuan agar pelaku usaha atau bisnis mengetahui apakah barang atau jasanya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Branding mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pemasaran. Branding yang kuat bisa menyebabkan barang atau jasa mendapat kepercayaan lebih dari konsumen. Kepercayaan konsumen nantinya akan meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang kelima ada riset analisis kompetitor. Riset analisis kompetitor memberikan pemahaman mengenai barang jasa yang kekurangan dan peluang yang ada pada suatu usaha dan
pada kompetitor tersebut. Selain itu, juga bisa dianalisis bagaimana kompetitor melakukan kegiatan pemasaran dan hubungannya dengan kepercayaan konsumen serta tingkat penjualan barang atau jasa mereka. Yang keenam, ada riset harga barang atau jasa. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, khusus untuk meneliti persaingan harga barang atau jasa yang diproduksi. Selain itu, riset harga juga melibatkan konsumen secara langsung untuk memberikan tanggapannya tentang harga yang ditawarkan oleh suatu usaha. Misalnya dalam kuesioner riset harga, pelaku bisnis atau usaha bisa memasukkan pertanyaan meliputi kesanggupan konsumen membayar harga yang tertera untuk barang atau jasa dan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan harga. Hasil dari riset harga tersebut akan menentukan strategi penentuan harga pada barang atau jasa yang akan dijual. Yang selanjutnya ada proses riset pemasaran. Untuk proses dalam melakukan riset pemasaran, yang pertama adalah perumusan masalah riset. Riset hanya dapat dirancang secara sistematis untuk memberikan informasi berharga jika masalah yang dihadapi telah dirumuskan secara jelas dan akurat. Yang kedua, penentuan desain riset. Desain riset merupakan kerangka untuk melaksanakan proyek riset pemasaran yang menjabarkan prosedur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah riset pemasaran. Jenis desain riset pemasaran ini sendiri ada beberapa, salah satunya itu riset deskriptif, yang mana riset ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau gejala atau fungsi suatu populasi. Metodenya biasanya digunakan dengan metode survei, observasi, analisis data sekunder. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data yang dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, menurut jenisnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut sumbernya ada data internal dan ada data eksternal, sedangkan menurut cara memperoleh data ada data primer dan ada data sekunder. Proses riset pemasaran yang keempat adalah membuat rancangan dan metode pengambilan sampel. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah probability sampling, yang merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau pengambilan sampel secara random. Sedangkan yang kedua ada cara non-probability sampling, di mana teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Yang kelima ada langkah analisis data yang dapat dilakukan dengan editing, coding, dan analisis data dengan alat analisis tertentu. Untuk editing sendiri, yaitu merupakan proses pengecekan untuk memastikan bahwa data yang akan diolah tidak asal isi, harus konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Editing dilakukan bertahap, yakni dari editing lapangan dan editing menyeluruh. Yang kedua, coding merupakan proses memberikan simbol pada pertanyaan maupun jawaban. Sedangkan analisis data dengan analisis alat analisis tertentu ini seperti metode statistik dan metode non-statistik. Untuk langkah yang keenam adalah penulisan dan penyampaian laporan akhir. Laporan riset merupakan rangkuman hasil, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian yang disarankan atau diserahkan ke pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Biasanya, sistematika laporan riset terdiri dari judul laporan, daftar isi, ringkasan, latar belakang masalah, metodologi dan analisis data, kesimpulan dan saran, serta lampiran. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Dinda. Baik, terima kasih. Di sini saya Dinda Wulandari akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi dua menurut jenisnya dan menurut sumbernya. Yang pertama, menurut jenisnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif di sini
dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur, sedangkan data kuantitatif di sini karena dalam pengumpulan data kuantitatif di sini menurut sifat datanya terstruktur. Periset akan berusaha melakukan proses dengan membuat data menjadi data kuantitatif dengan mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Kemudian menurut sumbernya ada dua, yaitu data internal dan eksternal. Yang pertama, data internal. Data internal di sini tersedia di dalam perusahaan yang biasanya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang dicatat secara rutin seperti data keuangan dan penjualan perusahaan. Sedangkan data eksternal berasal dari luar perusahaan, artinya yang mengumpulkan data tersebut bukanlah dari perusahaan yang bersangkutan, melainkan organisasi di luar perusahaan atau organisasi lain seperti pemerintah, organisasi nirlaba atau yayasan, asosiasi dagang, perusahaan investasi, dan perusahaan riset. Next. Nah, selanjutnya mengenai cara memperoleh data primer yang pertama melalui observasi. Di sini observasi merupakan mengganti dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian yang diteliti. Dengan metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana kita harus mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial dan outlet berita, dan juga dapat langsung mengunjungi atau mendatangi pasar, dan juga mengganti suatu peristiwa dengan menganalisis sebab akibat. Nah, untuk yang kedua, eksperimen. Eksperimen di sini merupakan menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Untuk yang selanjutnya melalui kuesioner yang terdiri dari sekelompok pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan objek riset yang digunakan. Next. Selanjutnya melalui survei. Survei di sini dalam riset pemasaran metode kuesioner dan survei mempunyai kesamaan. Perbedaannya terletak pada kategori respondennya. Metode kuesioner dilakukan dengan responden yang sesuai dengan target pemasaran, sedangkan metode survei ditunjukkan kepada masyarakat umum, di mana pemilihan responden memakai sampel acak dengan tujuan mengetahui penilaian barang atau jasa secara umum. Next. Sebelumnya yang selanjutnya metode FGD atau Focus Group Discussion. Nah, di sini dilakukan dengan membuat diskusi yang terdiri dari beberapa responden dalam suatu kelompok, yang mana diskusi kelompok ini biasanya terdiri dari kurang lebih 15 orang yang diambil dari sampel target pemasaran yang sudah ditentukan. Pelaku bisnis perlu memilih sampel responden dengan latar belakang yang berbeda, sehingga hasil FGD bisa memberikan saran atau solusi kepada usaha atau bisnis dari berbagai sudut pandang. Next. Kemudian cara memperoleh data sekunder yang pertama melalui data internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi di mana riset sedang dilakukan. Yang kedua menggunakan data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi di mana riset sedang dilakukan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi yang sistematik dan objektif dalam mengumpulkan, mengoleksi, menganalisis, dan memutuskan berdasarkan suatu informasi untuk tujuan mengembangkan pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam pemasaran. Alur proses seorang yang
akan melakukan riset dalam melalui tahap-tahap, diantaranya perumusan masalah riset, penentuan desain riset, metode pengumpulan data, membuat rancangan, dan metode pengambilan sampel, analisis dan interpretasi hasil riset, serta penulisan dan penyampaian laporan akhir. Pelaku bisnis harus melakukan beberapa pertimbangan atau tips dalam melakukan riset pemasaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.